Bang, saya mau nanya, Yesus dibunuh atau bunuh diri? Ada dua sih ya. Ada dua, jadi ada bunuh diri dan ada dibunuh dia gitu. Gini ya, jadi kalau dibunuh berarti rencana penebusan itu menjadi agak gimana gitu. Ya kalau dibunuh, tapi kalau misalnya bunuh diri itu menjadi benar gitu loh, acara penebusan itu menjadi benar. Nah mungkin saya kasih dalil aja mungkin ya Bang ya. Siap. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi ini sementara yang saya dapat ya, status pembunuhan Yesus itu, dia yang pertama bunuh diri ya, sebelah kiri. Di Matius 26 ayat 2, Yesus sendiri berkata bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan gitu. Artinya dia tahu rencana itu dan dia bersiap-siap untuk acara mulia itu. Dan kemudian statusnya menjadi menyerahkan diri gitu loh. Nah itu tertulis di Galatia 1:4 juga bahwa Yesus itu menyerahkan dirinya untuk dibunuh gitu. Kalau Bang Aristo itu menyerahkan dirinya untuk dibunuh kan berarti statusnya kan Bang Aristo itu tidak mengelak tapi sedang minta dibunuh kan gitu Bang. Betul. Dan kemudian kalau minta dibunuh berarti itu ya termasuk kategori bunuh diri lah gitu, termasuk kategori bunuh diri. Nah, tapi kemudian ada juga di tempat lain yang menyebut bahwa Yesus itu tidak bunuh diri gitu. Buktinya Yesus itu masih berusaha untuk menghindar ya dengan berdoa mohon diselamatkan di Matius 26 ayat 39. Dan kemudian di Ibrani 57 itu disebut bahwa doa yang minta tidak disalibkan itu justru dikabulkan. Dan kemudian telah juga dinubuatkan, ada nubuatannya di Mazmur 91 ayat 15-16 itu bahwa Allah akan meluputkan dia ini, Allah akan meluputkan beliau Yesus itu. Sehingga kemudian pertanyaan selanjutnya jadinya begini, supaya penyalipan itu betul-betul lurus tanda kutip demi penebusan, maka memang harus bunuh diri statusnya. Artinya yang maha kuasa Allah, yang maha kuasa, ini karena kita pakai Allah jadinya agak saya agak kagok gitu. Jadi saya pakai Theos saja ya biar lebih enak ya. Theos itu maksudnya Allah gitu loh Pak. Jadi rencana penebusan ini adalah rencana Theos. Lalu kemudian anak Theos dikirim ke dunia ini untuk menjadi korban ya. Karena begitu besar kasih Theos pada dunia ini, maka kemudian Theos mengaruniakan anak Theos. Gitu. Anak Theos ini kan dikaruniakan bukan untuk ditimbang-timbang, tapi untuk dibunuh. Nah, lalu kemudian supaya rencana pembunuhan anak Theos demi manusia ini lancar, maka dari atas sampai ke bawah ini harus sukarela gitu, sukarela. Kalau sukarela berarti itu termasuk dalam kategori dia tahu dan kemudian dia menyerahkan dirinya. Jadi ini dalil yang di sebelah kiri. Namun kemudian ada juga dalil-dalil yang menyebut bahwa Yesus ini tidak sukarela. Ini terbukti pada saat Yesus itu masih berdoa ya. Pada saat Yesus masih berdoa dan kemudian di Ibrani disebutkan bahwa doa Yesus untuk diselamatkan dari penyaliban ini itu justru dikabulkan. Nah, dari dua ini saya milih yang ketiga, yaitu Yesus tidak dibunuh gitu. Yesus tidak dibunuh. Ketimbang saya mumet memikirkan ini, ya kan? Saya memilih Yesus tidak dibunuh dan kemudian keselamatan saya serahkan kepada Allah. Dan kemudian Allah itu memberi aturan, lalu kemudian saya bertakwa mengikuti aturan itu secara sukarela demi ridho dan berkat dari Allah. Saya kira gitu Bang, makasih. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bang Habonaran. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saya percaya keterbukaan itu akan
memperlancar proses pencarian kebenaran gitu. Jadi transparansi, keterbukaan itu akan membantu proses pencarian kebenaran, sehingga diskusi seperti ini secara terbuka pakai dalil, tapi ya jangan hina-hinaan gitu, pakai dalil kuat gitu, itu juga sangat penting gitu. Terus kemudian yang ketiga Bang, nah sebenarnya saya juga punya dalil tentang bagaimana proses penyerupaan Yesus itu di Bible gitu. Ada juga di itu pelajari waktu saya dulu awal-awal mau pindah gitu. Nah ini begini tentang penyalipan. Jadi kalau kita baca di Bible, penyalipan itu dalil di Bible ya, ada kok dalil bahwa Yesus itu disalib di Bible itu ada dalil penyalipan Yesus di Bible. Tapi ada juga dalil penyelamatan Yesus di Bible gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda, dua-duanya ada gitu. Nah lalu kemudian salah satu cara untuk mencari kebenaran ini adalah kita harus mengetahui bahwa sebenarnya percaya penyalipan itu justru penistaan pada teosnya Yesus gitu. Kok bisa gitu? Maka kemudian kita lihat ya beberapa dalil yang ada di Bible gitu. Yang pertama, anak Abraham itu diganti domba, itu dulu ya. Karena teman-teman Kristen kan sering menggunakan analogi rencana pengorbanan Ishak ya sebagai pembenaran dari penyalipan. Terus kemudian di Bible itu juga disebutkan bahwa pengkhianat itu akan menjadi ganti dari orang jujur gitu. Amsal 21:18 ini menurut saya harus berlaku abadi sampai akhir zaman, dan kemudian tidak akan dibalik, yaitu orang jujur jadi ganti pengkhianat gitu. Karena menurut Amsal 21:18 pengkhianat adalah ganti bagi orang jujur. Terus kemudian korban penebusan salah itu tidak harus darah sebenarnya. Di Imamat kita baca bahwa korban penebus salah itu bisa juga persembahan makanan ya, di Imamat 5:11 gitu. Terus kemudian ini yang sangat penting gitu. Saya mendapati bahwa penyalipan itu justru menista teosnya Yesus gitu. Oleh karena itu saya tidak percaya bahwa teosnya Yesus itu tidak bodoh seperti yang disebut oleh Paulus di 1 Korintus 1:18-25. Nah pertanyaannya, kok bisa kamu bilang bahwa teosnya Yesus itu bodoh gitu? Mari kita lihat dari PL ya. Di PL disebut bahwa dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum, itu adil gitu. Dan hukum ini mestinya tidak perlu diganti menjadi lebih buruk gitu. Karena kalau diganti jadi lebih buruk berarti teosnya Yesus itu betul-betul menjadi berpikiran lebih buruk atau bodoh gitu. Nah lalu kemudian yang kedua, kata Paulus itu Yesus itu dibunuh untuk menebus salahnya teos gitu. Salahnya teosnya Yesus, yaitu di Roma 3:25. Disebutkan bahwa pembunuhan Yesus itu sebagai jalan damai dari teos yang telah membiarkan dosa terjadi. Dan ini menurut saya tidak percaya ini gitu. Terus kemudian di Galatia 3:13 disebut bahwa pembunuhan Yesus adalah tebusan hukum dari teos yang malah jadi kutuk. Artinya apa? Artinya teosnya Yesus yang maha sempurna itu tidak mampu membuat aturan, tapi justru menjadi kutuk, sehingga kemudian teos itu harus mengorbankan anaknya sebagai tebusan dari hukum Taurat. Terus kemudian yang lain, teos justru merestui tipu muslihat para pembunuh Yesus, bahwa pembunuhan Yesus itu kan justru dilakukan oleh tipu muslihat dari para orang-orang jahat itu. Nah, kalau misalnya penyalipan itu memang dari teos, artinya teos itu ikut atau merestui tipu muslihat itu. Nah, lalu kemudian dalil penyelamatannya sebelah kanan, bahwa doa Yesus yang memohon untuk diselamatkan itu pasti akan dikabulkan, ada di Ibrani 5:7. Terus kemudian Yesus yang asli justru masih saksi mata atas penyalipan itu. Sehingga kemudian adanya data-data sejarah bahwa ada penyalipan tidak bisa jadi bukti untuk memastikan kepastian orang itu. Data sejarah hanya menyebut bahwa ada penyalipan. Tetapi apakah itu Yesus yang asli atau tidak harus kita kembalikan ke Bible gitu. Oleh karena itu dalil-dalil ini harus kita pegang supaya kemudian nanti kita punya gambaran yang utuh, gambaran yang menyeluruh tentang proses penyalipan. Sekali lagi bahwa memang ada dalil penyalipan di Yesus di Bible, ada, kita tidak pungkiri, tapi ada juga dalil penyalipan Yesus di Bible. Lalu kemudian untuk menyeimbangkan ini kita harus mempelajari bahwa ternyata penyalipan itu justru penistaan pada teosnya Yesus. Saya kira demikian Bang, terima kasih. Baik. Terima kasih, luar biasa. Boleh saya tanggapi Bang Aristo? Silakan. Bang Abonanan boleh ditampilin lagi nggak Bang?
tadi yang itu share screen-nya bagus tuh, yang kedua tuh Bang. Kalau boleh tampilin lagi Bang. Oke, siap Bang, makasih. Sudah kelihatan Bang? Halo, Bang Abonaran. Ya. Yang ini ya. Iya, betul yang itu. Iya. Oke, saya coba bahas yang ini Bang. Yang ini bagus banget. Iya. Oke, jadi gini Bang. Di sini kan apa namanya disebutkan teosnya Yesus tidak bodoh. Jadi ini tafsirnya daripada Paulus ya, dia menafsir tentang apa namanya pengorbanan Yesus kayu salib seperti ini, tafsirnya dia gitu loh. Tapi kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu setuju juga sama tafsirannya Paulus gitu. Bahkan saya banyak bertentangan dengan cara Paulus menafsir tentang pengorbanan Yesus gitu loh. Bahkan dia meniadakan hukum Taurat gitu loh, digantikan dengan hukum kasih dengan kasih karunia. Kalau Yesus mati disalib itu menggantikan hukum Taurat, saya juga nggak setuju. Jadi kalau di sini kan disebut ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi jangan Tuhan tuh bodoh gitu loh. Bisa merestui tipu muslihat yang lakukan para pembunuh Yesus. Menurut saya dia tuh misalnya kalau dalam Al-Quran mungkin disebut ya, kalau Tuhan itu jagonya pakarnya tipu muslihat gitu loh. Jadi orang-orang ini melakukan tipu muslihat, tapi di balik itu Tuhan udah punya skenario lagi gitu loh. Jadi skenario mereka tuh di balik itu adalah skenario Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan itu yang maha skenario gitu loh Bang. Jadi tipu muslihat mereka diizinkan karena itu sesuai dengan skenario dia gitu. Dia maha skenario. Jadi memang udah diskenario sama Tuhan bahwa Yesus itu kalau dia mau berkorban mengucurkan darahnya dia seperti para imam dulu di umat Israel, mereka harus menerima pengorbanan darah Bang. Harus mengucurkan darah, itu nggak bisa enggak. Itu udah konsep daripada pengorbanan penebus salah seperti itu Bang. Memang kalau bagi orang-orang yang nggak mampu, biasanya kan kambing domba itu kan digantikan dengan makanan Bang. Itu karena orangnya itu nggak mampu, dia nggak punya uang untuk membeli kambing atau domba, sehingga bolehlah digantikan dengan makanan, tepung ya seperti itu Bang. Tapi sebenarnya yang dilakukan sama Tuhan tuh bukan itu sebenarnya. Itu sebenarnya cuma sebuah keringanan aja Bang. Tapi yang dilakukan sama Tuhan tuh pengorbanan darah. Itu yang Yesus lakukan. Yesus tahu apa yang Tuhan mau gitu loh. Pengorbanan darah untuk kesalahan yang kita lakukan. Karena dosa-dosa manusia ini kalau menurut pandangan saya Bang ya, udah sangat luar biasa gitu loh. Jadi nggak bisa digantikan dengan pengganti yang ece-ece gitu loh. Terus penggantinya memang yang memang yang luar biasa, yang bisa Tuhan akhirnya saya terenyuh hatinya Bang. Karena Yesus berkorban seperti itu kan luar biasa tuh. Seorang manusia yang suci berani mengeluarkan dirinya, dia tuh jadi membuat Tuhan aja lupa dengan murkanya Bang. Tapi dia jadi terenyuh gitu karena pengorbanan Yesus. Seperti itu pemahaman saya tentang korban Yesus kayu salib Bang. Oke. Jadi sebenarnya kita tidak perlu saling paksa, tapi kita hanya mengeksplor apa yang ada di dalam Bible aja. Jadi Betul Bang, betul. Kesimpulannya tetap harus kita serahkan kepada masing-masing karena tidak ada paksaan dalam agama. Terus kemudian ini kita boleh nggak sependapat, nggak masalah kan Bang Aristo ya. Saya udah ingat banget sama kata-kata bijak Bang Aristo tuh. Kita boleh sependapat tidak sepakat ya. Ya itu juga saya serap dari Bang Abonaran. Bentar Bang, satu lagi Bang. Jadi ini menyangkut istilah khairul makarin di Quran surat ketiga ayat 54 ya. Itu disebutkan bahwa orang-orang jahat itu seperti yang di Matius 264 itu sedang berencana untuk membunuh Yesus, membunuh Nabi Isa gitu. Lalu kemudian kalau di Bible itu proses tipu muslihat itu dibiarkan terus, malah justru direstui supaya kemudian penyaliban terjadi gitu. Dan kemudian itu sebagai jalan keselamatan bagi teman-teman Kristen, karena tanpa penyaliban Kristen itu harus bubar. Sementara kalau di Quran bahwa orang-orang jahat itu membuat tipu daya dan kemudian Allah yang kemudian tidak menyetujui penyaliban, tidak membolehkan penyaliban itu, menghukum para orang jahat itu, para pelaku tipu muslihat itu, dengan membalaskan tipu muslihat supaya kemudian Nabi Isa selamat. Jadi memang bagi Islam, jalan keselamatan tidak dengan melalui penyaliban, justru dengan kasih karunia, dengan cara bertakwa, beribadah, beramal soleh seperti rukun iman dan rukun Islam sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi ada perbedaan antara Quran surat 3 ayat 54 dengan Matius 26 ayat 4. Saya kira demikian Bang Aristo, mungkin biar tidak ada salah pandangan tentang itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Abonaran, Terima kasih Bang. Iya, Bang Lengger.